Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai trematode hati dan usus dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Lilis Hidayatul Fitri, yang kedua ada Linda Nur Azizah, dan yang ketiga ada Zulfa Fadilah. Yang pertama kita akan membahas mengenai Fasciolopsis buski. Fasciolopsis buski ini merupakan salah satu trematode usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciolopsiasis. Hospes definitif parasit ini adalah manusia, babi, kadang-kadang anjing. Hospes intermedier satunya keong air, sedangkan hospes intermedier 2-nya adalah tumbuhan air. Untuk morfologinya, cacing berbentuk bulat panjang seperti daun merupakan trematode yang terbesar. Ketebalan kelihatan tebal berdaging. Ukurannya panjangnya 2-7 cm, lebar 0,5-2 cm, dan tebalnya 0,5-3 mm. Tidak mempunyai cepalik kon atau tonjolan konis. Ventral suker lebih besar dengan diameter 2-3 mm daripada oral suker dengan diameter 0,5 mm. Alat pencernaan dimulai dari paring dan esofagus yang pendek dilanjutkan ke percabangan sekum ke posterior. Untuk testisnya bercabang-cabang banyak. Vitellaria yang terletak di sebelah lateral meluas dari ventral suker sampai ujung posterior badan. Uterus berkelok-kelok. Telur besar berbentuk oval hampir sama dengan telur Fasciola hepatica dengan ukuran panjang 130 sampai 140 mikrometer dengan lebar 80 sampai 85 mikrometer. Telur mempunyai operkulum berwarna kekuning-kuningan. Untuk siklus hidup cacing ini dimulai dengan menghasilkan telur, selanjutnya menetas menjadi Miracidium, keluar mencari dan menginfeksi spesies keong atau siput, yang dimana merupakan hospes perantara di dalam keong. Miracidium berubah bentuk menjadi Sporokista, Redia, dan terakhir Cercaria. Cercaria akan mengadakan enkistasi pada tumbuhan air tahan dengan kondisi temperatur air yang dingin 10-20 derajat Celcius, namun tidak tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya ada patologi infeksi Fasciolopsis buski ini pada manusia umumnya terjadi karena mengkonsumsi tumbuhan air seperti teratai, keladi air dalam keadaan segar atau mentah. Untuk epidemiologinya, mempunyai penyebaran di daerah Cina, Taiwan, Vietnam, Thailand, India, Filipina, serta Indonesia. Untuk pencegahan terhadap Fasciolopsis buski ini, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara memasak tumbuhan air sebelum dimakan, serta jangan buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi tumbuhan air Fasciolopsiasis yang dapat diobati dengan praziquantel secara oral. Kedua ada heteropies, morfologinya yang pertama ada cacing dewasa berbentuk seperti jambu air, piriformis, ujung posterior membulat dan ujung anterior mengecil dan lebih lancip, warna keabu-abuan, ukurannya sangat kecil sekitar 1,3 mm dengan panjangnya 0,5 mm. Tubuhnya mempunyai kutikulum yang berdiri halus seperti sisik. Untuk telur cacing ini kecil dengan ukuran 27-30 kali 15-17 mikron, warna kuning kecoklatan, dindingnya tebal, operkulum berukuran 29-16 mikron, terdapat sedikit tonjolan pada bagian pinggirnya dan kadang-kadang juga ditemukan benjolan di bagian ujung posterior telur. Isi telur simetrik bilateral dan berisi seekor Miracidium matang pada waktu dikeluarkan bersama tinja. Telur cacing ini dapat dibedakan dengan telur Plonorhizis sp yang mempunyai ujung lebar dengan tonjolan di pinggir operkulum yang kurang jelas dan duri posterior yang tidak kelihatan. Untuk siklus hidupnya, bila telur yang sudah masuk ke dalam keong, hospes perantara 1, maka telur akan menetas dan melepaskan Miracidium pada hospes perantara ke-1 tersebut. Miracidium berturut-turut berkembang menjadi Sporokista Redia 1, Redia 2, Redia 3, dan Cercaria. Perubahan dari stadium-stadium tersebut memerlukan waktu 3-4 minggu. Cercaria dalam air akan menuju hospes perantara 2 yang sesuai perubahan Sceleratria menjadi di Metacercaria yang berlapis 2 terjadi pada organ insang
sisik, sirip, dan ekor. Jarang ditemukan pada jaringan otot hostos perantara dua, yaitu ikan. Untuk pencegahannya, cara mencegah infeksi heteropies di suatu daerah dermis adalah melarang penduduk memakan ikan mentah ataupun ikan yang diasinkan. Yang ketiga ada Metagonimus yokogawai. Metagonimus yokogawai adalah cacing kecil yang hidup terutama di yang kecil usus. Metagonimus yokogawai juga umum di Asia, tetapi fokus infeksi telah dilaporkan di Spanyol dan Rusia. Untuk siklus hidupnya, infeksi dimulai dengan menelan Metaserchia berkista yang hidup tepat di bawah kulit ikan air tawar tertentu, misalnya ikan mas rumput. Metaserchia ada di dalam usus halus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Meskipun peristiwa langka, bukannya tetap di usus halus, cacing dewasa akan dapat bermigrasi ke organ lain seperti jantung atau otak, di mana mereka menyebabkan granuloma vokal. Dengan variasi konsekuensi klinis yang dapat kedua spesies trematoda membuahi sendiri dan produksi telur terjadi tidak lama kemudian. Sepenuhnya embrio telur yang dikandungnya keluar dengan masa tinja di dalam payau atau air tawar. Kemudian ada penyakit klinis seperti infeksi trematoda lainnya. Klinik presentasikal dianggap tertentu sebagian besar oleh beban cacing, epigas tekan berat, kelelahan, diare, penurunan berat badan. Malaise telah dilaporkan untuk infeksi berat disertai sendawa, sakit kepala, mual, muntah, dan bahkan inkontinensia urin endoskopi. Untuk pencegahan dan pengobatannya, echinostomiasis dapat dicegah dengan hanya makan ikan yang dimasak. Perlakuan obat pilihan adalah praziquantel. Mebendazole mungkin menjadi alternatif, tetapi kurang manjur pilihan yang menyenangkan. Selanjutnya ada Echinostoma sp. Trematoda ini ditemukan di seluruh Asia Tenggara dengan fokus endemik di Korea, Cina, India, Indonesia, Thailand, Philippines, dan Malaysia. Siklus hidup mereka mirip dengan Fasciola, kecuali bahwa Metasercharia ensis di berbagai spesies siput, berudu atau ikan tawar. Untuk dewasa hidup di usus kecil dan gejalanya mereka mengindukasi tergantung pada tingkat infeksi tion, diare, mual, muntah, dan perut sakit pinggang sering dialami, biasanya disertai dengan demam. Yang kelima ada Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, cacing hati domba, adalah didapat dengan memakan daun-daunan liar yang terkontaminasi tanaman, misalnya selada air yang tumbuh di zona toral badan air tawar yang berdiri. Fasciola adalah zoonosis menginfeksi hewan liar mal dan ternak dari semua jenis dan endemik di seluruh Amerika Tengah, Kepulauan Inggris, Tenggara Amerika Serikat, Afrika, Eropa, khususnya Turki, Asia Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Untuk siklus hidupnya, infeksi dimulai dengan menelan Metaserchia berkista yang tegas melekat pada vegetasi pesisir, khususnya selada air di genangan air tawar, misalnya air kolam pertanian. Mereka ada di tempat kecil usus, menembus dinding usus, dan bermigrasi di rongga peritoneum ke permukaan dari hati. Metasercharia menembus klison kapsul dan masuk ke jaringan parenkim dari hati. Memigrasi jalur Metasercharia melalui hati menyebabkan nekrosis dan fibro hanya sejumlah kecil yang mencapai pohon barier untuk berkembang menjadi kematangan seksual. Pematangan menjadi dewasa reproduktif membutuhkan waktu hingga 4 bulan. Ini kebetulan dewasa besar berukuran 35 mm x 15 mm dan dapat hidup di pohon barier selama lebih dari 1 dekade. Untuk pencegahan dan pengobatannya, pengeringan kolam secara berkala dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Trough Fasciola mengurangi pertumbuhan tanaman pesisir menjadi minimal, melindungi pasokan air tawar, dan secara teratur mensurvei ternak dan pengembala untuk
kehadiran parasit yang dapat mencapai kontrol lebih lanjut dari penyebaran vaskula di binatang lokal. Triclabendazole adalah obat pilihan untuk mengobati infeksi dengan Vascular hepatica. Yang keenam ada Clonorchis sinensis. Untuk morfologinya, Clonorchis sinensis merupakan trematode peta hati yang menyebabkan penyakit clonorchiasis. Biasanya ditemukan di cacing, manusia, anjing, dan babi. Untuk morfologi cacing dewasa, panjangnya kurang lebih 1,6 cm, memiliki batil isap kepala dan batil isap perut pada 2 sekum, uterus telur, ovarium, dan reseptakulum seminalis besar dan 2 testis bercabang-cabang dan letaknya di atas bawah. Kelenjar vitellaria 1/3 tengah kiri dan kanan badan. Telur berukuran kurang lebih 2 x 16 mikron, seperti kendi, operkulum besar, berisi miracidium. Diagnosis di telur dalam feses atau cairan duodenum. Cacing dewasa berukuran 16,5 mm, hidup di saluran empedu. Telur besarnya 30 mikron dan mengandung miracidium. Kemudian untuk siklus hidupnya, hospes definitif cacing Clonorchis sinensis adalah manusia, kucing, anjing, dan babi. Hospes perantara pertama adalah siput air dan hospes perantara kedua adalah ikan air tawar. Telur Clonorchis sinensis keluar dari hospes manusia dan kucing ke air. Telur akan menetas menjadi larva miracidium. Larva kemudian akan dimakan oleh siput sebagai hospes perantara pertama dan berkembang menjadi redia dan terbentuknya Cercaria. Cercaria keluar dari siput kemudian akan dimakan oleh ikan air tawar sebagai hospes perantara kedua. Cercaria akan menembus bagian bawah sisik ikan dan tumbuh menjadi metacercaria, kemudian menjadi kista yang infektif bagi hospes definitif. Kemudian ada patologi. Sejak larva masuk di saluran empedu sampai dewasa, parasit ini dapat menyebabkan iritasi saluran empedu dan penebalan dinding saluran. Selain itu, dapat terjadi perubahan jaringan hati berupa radang sel hati. Pada keadaan lebih lanjut, dapat timbul sirosis hati disertai asites dan edema. Luasnya organ yang mengalami kerusakan bergantung pada jumlah cacing yang terdapat di saluran empedu dan lamanya infeksi. Untuk pencegahannya, untuk mencegah terjadinya infeksi Clonorchis sinensis, sebaiknya ikan yang akan dimakan harus dimasak dengan baik. Pencemaran perairan dengan tinja penderita harus dicegah dengan membuat WC yang memenuhi prinsip kesehatan lingkungan. Obat pilihan untuk mengobati penderita clonorchiasis adalah praziquantel dengan takaran 25 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 1-2 hari atau 40 mg per kilogram berat badan. Obat ini diberikan dalam bentuk dosis tunggal. Yang ketujuh ada Opistorchis felineus. Untuk morfologinya, cacing dewasa hidup dalam saluran empedu dan saluran pankreas. Cacing dewasa berukuran 7-12 mm, mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut. Bentuknya seperti lanset, pipi dorsoventral. Telur Opistorchis mirip dengan telur C. sinensis yang bentuknya lebih langsing. Untuk patologinya, kelainan yang ditimbulkan cacing ini sama dengan yang ditimbulkan dengan C. sinensis. Sejak larva masuk ke saluran empedu sampai dewasa, parasit ini akan menyebabkan iritasi pada saluran empedu dan penebalan dinding saluran. Selain itu, dapat terjadi perubahan jaringan hati berupa radang sel hati. Pada keadaan lebih lanjut, dapat timbul sirosis hati disertai dengan asites dan edema. Luasnya organ yang mengalami kerusakan tergantung pada jumlah cacing yang terdapat di saluran empedu dan lamanya infeksi. Untuk pencegahannya, mengurangi sumber infeksi dengan pengobatan penderita, menghindari penularan dengan memasak sempurna ikan yang akan dimakan, akan tetapi pengasinan, pendinginan, pemberian cuka bagi ikan yang akan dimakan tidak membunuh cacing. Selain itu, penting juga pendidikan yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Kemudian yang ke-8 ada Opistorchis viverrini. Untuk morfologinya, Opistorchis viverrini dapat menyebabkan penyakit
Opistorchiasis biasanya ditemukan pada manusia, anjing, dan kucing. Untuk morfologinya, Opistorchis viverini, cacing dewasa, panjangnya kurang lebih 0,5 cm, memiliki patil isap kepala dan patil isap perut, 2 sekut, uterus berisi telur, ovarium, dan receptaculum similes, 2 testis berlobus dalam dan letaknya miring, kelenjar vitellaria 1/3 tengah kiri dan kanan badan, telurnya menyerupai telur Clonorchis sinensis. Kemudian untuk siklus hidupnya, hospes definitif Opistorchis viverini ini adalah manusia, anjing, kucing, dan mamalia pemakan ikan lainnya merupakan hospes definitif cacing ini. Hospes perantara pertama adalah siput dan hospes perantara kedua adalah ikan air tawar. Telur Opistorchis viverini keluar dari hospes definitif ke air. Telur akan menetas menjadi larva Miracidium. Larva kemudian akan dimakan oleh siput sebagai hospes perantara pertama, berkembang menjadi redia, dan terbentuknya Serkaria. Serkaria keluar dari siput, kemudian akan dimakan oleh ikan air tawar sebagai hospes perantara kedua. Serkaria akan menembus bagian bawah sisik ikan dan tumbuh menjadi metaserkia, kemudian menjadi kista yang infektif bagi hospes definitif. Selanjutnya ada epidemiologi. Daerah endemik ditemukan di Muang Thai. Di daerah Muang Thai Timur Laut ditemukan banyak penderita koloniokarsinoma dan hepatoma pada penderita opistorchiasis. Hal ini juga diduga karena ada peradangan kronik saluran empedu. Selain itu, berhubungan juga dengan cara pengawetan ikan yang menjadi hospes perantara Opistorchis viverini. Untuk pencegahannya, untuk mencegah infeksi Opistorchiasis dianjurkan untuk selalu memasak ikan dengan baik serta menjaga kebersihan lingkungan dan mengobati penderita. Untuk mengobati infeksi cacing ini digunakan praziquantel sebagai obat pilihan dengan dosis tunggal 40 mg per kilogram berat badan atau diberikan 3 kali 20 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan selama 1 hari. Gentalian violet juga dapat digunakan untuk mengobati opistorchiasis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.